Hai teman-teman, bertemu lagi dengan Luna di video ini. Dengan kostum dan latar seperti ini, kalian bisa tebak nggak apa yang akan kita bicarakan hari ini? Yap, kita akan membicarakan tentang vampir. Kalian pasti sudah pernah dengar kan tentang vampir? Vampir yang dikenal sebagian besar orang adalah mayat manusia yang bangkit dari kematiannya dan menghisap inti kehidupan manusia atau umumnya darah. Kebanyakan orang mengaitkan vampir dengan Count Dracula, karakter legendaris penghisap darah dari novel Bram Stoker berjudul Dracula yang diterbitkan pada tahun 1897. Tetapi sejarah vampir dimulai jauh sebelum Stoker lahir. Sulit untuk mengetahui kapan mitos ini pertama kali muncul, karena vampir sudah menjadi bagian dari cerita rakyat di seluruh dunia, bahkan sejak zaman praksara. Ada vampir Asia seperti Qiangxi dari Cina, roh jahat yang menyerang orang dan menguras energi kehidupan mereka. Selain itu ada Lamashtu, makhluk berwujud wanita jahat berkepala singa dari Mesopotamia. Dan banyak lainnya. Kata vampir sendiri pertama kali muncul pada cerita rakyat di Slavia. Sementara kebanyakan orang dapat menyebutkan beberapa karakteristik vampir, vampir dalam cerita-cerita tersebut tidak memiliki karakteristik yang tetap. Beberapa vampir dikatakan dapat berubah menjadi kelelawar atau serigala. Namun, ada juga yang tidak bisa. Beberapa dikatakan tidak mempunyai bayangan, tetapi yang lain mempunyainya. Air suci dan sinar matahari dikatakan dapat mengusir dan membunuh beberapa vampir. Tetapi ada juga yang tidak. Satu karakteristik universal adalah mereka menghisap inti kehidupan manusia atau umumnya darah. Seringkali legenda ini muncul dari kesalahpahaman atas penyakit atau wabah yang terjadi di suatu wilayah. Salah satu kasus yang paling terkenal terjadi pada abad pertengahan di Eropa. Eropa Timur pada abad ke-18 adalah tempat yang cukup suram. Banyak kematian yang disebabkan oleh penyakit dan wabah yang tidak dapat dijelaskan pada masa itu. Sebelum ilmu sains dapat menjelaskan peristiwa tersebut, orang-orang akhirnya mencari penjelasan supranatural dari kasus ini. Ketika penduduk menggali pemakaman dan berusaha mencari petunjuk atas datangnya wabah ini, mereka sering mendapati mayat terlihat seperti hidup, dengan rambut dan kuku yang memanjang, perut kembung, dan darah di sisi mulutnya. Dari hal tersebut, mereka menyimpulkan bahwa mayat tersebut sebenarnya belum mati dan menyebutnya vampir. Mereka percaya bahwa mayat ini telah bangkit dari kuburan mereka untuk memangsa makhluk hidup. Penduduk yang ketakutan dengan cepat memberlakukan ritual untuk membunuh vampir. Prakteknya bervariasi di seluruh wilayah, tetapi biasanya terdiri atas pemenggalan, pembakaran, dan menancapkan mayat ke peti mati untuk mencegah mereka bangkit. Tetapi, apa yang penduduk tersebut tafsirkan sebagai kebangkitan kembali sebenarnya adalah proses pembusukan yang normal. Sebagai contoh, jika peti mati disegel dengan baik dan dimakamkan di musim dingin, pembusukan mungkin tertunda beberapa minggu atau bulan, sehingga mayat masih dapat terlihat segar. Ketika tubuh terurai, kulit mengalami dehidrasi yang menyebabkan rambut serta kuku memanjang. Dan bakteri dalam perut menghasilkan gas yang mengisi perut dan memaksa darah dan zat-zat lain keluar melalui mulut. Banyak peneliti juga menyebutkan bahwa porfiria, kelainan darah yang dapat menyebabkan lepuh parah pada kulit yang terpapar sinar matahari, sebagai penyakit yang mungkin terkait dengan legenda vampir. Penyakit lain yang berkaitan dengan mitos vampir adalah rabies dan gondok. Sayangnya, ilmu ini belum diketahui pada saat itu. Jadi, praktek pemusnahan vampir masih terus dilakukan. Teror ini akhirnya menjadi tidak terkendali pada tahun 1755, sampai akhirnya permaisuri Austria mengirim dokternya untuk menyangkal cerita vampir tersebut, dan ia juga menetapkan hukum yang melarang perusakan makam. Hal ini mengarah pada karya sastra yang bertemakan vampir, dan yang paling terkenal adalah novel berjudul Dracula yang akhirnya menjadi visualisasi vampir di era sekarang. Tapi di balik semua itu, ternyata ada juga beberapa hewan yang menghisap darah makhluk hidup seperti vampir, termasuk nyamuk, lintah, dan kelelawar vampir. Hewan-hewan ini bertahan hidup dengan menghisap darah makhluk hidup lainnya, tetapi tidak cukup banyak untuk membuat makhluk tersebut mati. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika suka videonya, klik tombol like dan subscribe channel ini ya.
Kalian juga bisa share video ini ke lebih banyak orang sehingga channel ini bisa makin berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya.